Dan bagi saya kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal. Kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akali, tapi hati nggak bisa dibohongi. Baik, saudara saksi, kami ingin menanggapi pertanyaan kepada saudara saksi. Ada yang mengatakan para saksi itu berbicara kepada saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka, untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani, tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP, padahal bapaknya seorang anggota, dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Baik, saudara saksi, itu kami perlu confirm, apakah saudara saksi yakin dengan apa yang saudara saksi sudah wawancara, sudah temui, ya, seperti saudara saksi sudah uraikan tadi, dengan niat yang baik, ya, walaupun ada yang menghembuskan terkait bahwa saudara mengambil keuntungan, saudara mengambil momen terkait dengan pencalonan saudara menjadi gubernur, ya, mungkin saudara saksi bisa jelaskan. Yang pertama, bahwa saya meyakini betul kebenaran orang-orang kecil. Saya meyakini betul orang kecil, orang bodoh yang tidak tamat SD berkata dengan hati. Kemudian yang kedua, persoalan pengambilan momen politik bagi saya nggak ada kaitannya. Sebelum kasus ini saya sudah memiliki elektabilitas yang cukup kalau ngomong politik. Sebelum kasus ini medsos saya sudah memiliki pengikut yang banyak. Dan kalau bicara politik, pertanyaan terbalik, apakah saya sebagai seorang politisi tidak mengambil resiko dari itu? Saya juga ngambil resiko, dan saya juga beresiko. Tetapi orang harus mengambil resiko untuk sebuah kebenaran. Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tetapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang memiliki hati. Dan saya melihat Pak Otto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara, tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang dan melakukan pembelaan terhadap klien. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung. Saya pikir apa yang saudara saksi lakukan sungguh sangat mulia dan dapat membuat terang satu peristiwa ini, ya. Saudara masih ingat berapa saksi yang saudara saksi pernah wawancarai selama ini? Data-datanya sudah disampaikan, saya sudah lupa berapa ya, karena terlalu banyak, dan saya tidak mau mengingatnya, ya, karena yang harus diingat terlalu banyak. Terima kasih, dari saya cukup. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksi tadi mengatakan ada kejanggalan. Ada nggak yang spesifik kejanggalan dari kejadian ini? Kalau saya bukan spesifik ya, semua hal janggal kok. Jadi nggak bisa dikatakan ada yang spesifik dari kejadian. Semua hal janggal. Semua janggal. Semua janggal. Silakan, dari seluruh prosesnya janggal. Dari apa yang dituduhkan janggal. Putusannya juga janggal.
Nah, dari kejanggalan-kejanggalan ini kemudian saudara saksi mengadakan atau membuat langkah-langkah seperti tadi yang disebutkan, membawa kepada Pak Oto dan lain sebagainya. Kira-kira saya menganggap saudara saksi adalah tokoh di Jawa Barat. Apa sih yang saudara inginkan dari kejadian ini, kok demikian menggebu-gebu, demikian bersemangat dan lain sebagainya? Yang saya inginkan adalah catatan sejarah. Tidak boleh ada sebuah peristiwa orang dihukum tidak bersalah. Yang dihukumnya banyak dan seumur hidup. Pertanyaannya adalah, maukah saudara kita diperlakukan seperti itu? Maukah anak kita diperlakukan seperti itu? Maukah cucu kita diperlakukan seperti itu? Tidak. Jangan sampai ada karma karena peristiwa itu. Ya, selanjutnya saudara saksi, saya kira itu jawaban yang nanti majelis hakim agung yang akan menilainya. Tapi saya akan menelisik lagi mengenai soal peninjauan kembali yang kami lakukan untuk membantu 7 terpidana ini. Selain tujuan tadi, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin saudara saksi sampaikan, paling tidak kepada masyarakat atau pada warga sekitar? Saya orang yang mengikuti hati dalam hidupnya. Kalau saya boleh bercerita, saya orang politisi. Saya pernah menjadi wakil bupati, jadi bupati, jadi anggota DPR. Saya orang yang tidak pernah punya catatan, orang yang tidak pernah menulis, orang yang tidak pernah bawa laptop. Apa yang saya sampaikan dimanapun, saya tidak pernah mengutip. Saya hanya menyampaikan pesan hati saya dimanapun, baik di rapat DPR, baik ketika jadi bupati di rapat paripurna DPRD, baik di depan masyarakat. Lihat, tidak pernah saya membawa catatan dan tidak pernah saya nyontek. Hidup saya selalu mengikuti apa kata hati saya, dan saya yakin kata hati itu ada yang menuntunnya, dan saya memang dituntut untuk bertemu dengan 7 terpidana. Dituntunnya ceritanya panjang. Saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak saya. Selama 3 tahun saya hidup sendiri, dan ternyata Allah menjawab kesendirian saya bahwa saya harus bertemu dengan 7 terpidana itu. Kalau saya tinggal di rumah sebagai orang yang memiliki kecukupan, menimang anak saya yang paling kecil, saya hidup bahagia dengan keluarga, mungkin saya tidak akan pernah dipertemukan dengan 7 orang ini. Dan rupanya saya bisa menjawab bahwa kesendirian saya, pertapaan yang saya lakukan telah dituntun saya bertemu dengan 7 orang ini. Sulit dijelaskan secara logika, tapi bagi orang yang senang terhadap proses-proses pembenahan diri dan spiritualitas akan memahami. Ya, baik. Terima kasih banyak, saya juga jadi tersentuh nih. Terakhir, saya ingin menanyakan, dari semua rangkaian kegiatan dari awal saudara ikuti sampai hari ini, saudara saksi meyakini mereka tidak melakukan perbuatan ini? Saya meyakini mereka tidak berbuat karena peristiwanya bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Artinya saudara saksi meyakini mereka bukan pembunuh? Mereka bukan pembunuh, bukan 1000%, 1.000.000% saya yakin hari ini. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saya tersentuh ya apa yang dikatakan saudara saksi tadi, bahwa hukum karma akan berlaku. Kalau kita orang beragama, kita percaya bahwa hukum Allah di atas segala hukum. Siapapun yang hadir dalam ruang sidang ini, kalau masih tegar tengkuk, masih mengeraskan hatinya melihat peristiwa ini dan tetap meyakini bahwa peristiwa ini pembunuhan, biarlah nanti Allah yang akan berperkara dengan mereka. Cepat atau lambat Allah akan berperkara dengan mereka, siapapun. Satu hal yang perlu saya sampaikan, saya pertanyakan, saksi melihat kasus ini sebagai kasus problem sosial,
kalau saya tidak salah tangkap tadi. Kasus ini sebagai kasus problem sosial sehingga saksi tertarik untuk menelusuri, untuk berusaha mencari kebenaran. Saya sangat tertarik ini, itu pertama. Yang kedua, saksi mengatakan peristiwa ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU. Yang ketiga, poin yang paling penting, akal bisa diakal-akali, tapi hati tidak bisa dibohongi. Ini suatu kisah bahasa filsafat yang sangat tinggi. Kalau orang pernah belajar filsafat, mereka akan mengetahui apa jawaban sesungguhnya yang ada dalam hati mereka. Pertanyaan saya, tolong jelaskan saudara saksi, kenapa saudara saksi melihat kasus ini kasus problem sosial? Yang kedua, kenapa sampai saksi berani mengatakan bahwa peristiwa atau kasus ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU? Silakan. Yang pertama, ada 3 hal dalam kerangka berpikir saya yang terjadi. Yang pertama adalah proses hukum yang sesat, 2 pikiran yang sesat, 3 hati yang mati. Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Yang kedua, bagaimana orang ditangkap dan berdasarkan pengakuan mereka disiksa dulu tanpa ada pendampingan hukum yang memadai? Kemudian pelapor merangkap menjadi penangkap dengan kalimat diamankan. Kalimat diamankan itu kan sebenarnya kalimat halus dari ditangkap. Itu bahasa yang biasa digunakan. Kemudian bagaimana berproses tanpa alat bukti yang memadai? Pertanyaan saya itu ada satu saja. Yang menyatakan Eki dan Pina kecelakaan ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah, yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV? Logikanya sudah tidak nyambung menurut saya. Masa kita sekolah yang tinggi-tinggi, belajar ilmu logika di hukum tidak dipakai dalam logika ini? Kemudian yang berikutnya adalah kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir terjadi disebabkan karena kebiasaan kita. Maka saya selalu mengatakan, orang yang mengambil keputusan-keputusan strategis itu diwajibkan berpuasa. Kenapa diwajibkan berpuasa? Agar pikirannya kosong dari berbagai kepentingan. Nah, karena itu yang terjadi, maka kesesatan berpikiran ini itu di awal dia berasal dari apa? Matinya hati. Matinya hati disebabkan oleh apa? Problem sosial dan problem lingkungan serta problem psikologi orang. Nah, sehingga peristiwa ini menjadi berlarut dan kemudian terungkap baru hari ini. Itu pun terungkap karena adanya film. Dan menjadi ramai lagi karena PG ditangkap. Baik saudara saksi, jawaban saudara saksi sangat normatif tapi realistis. Saya ingin menanyakan pada saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan ada 3 orang yang melihat para pemohon pada saat peristiwa ada menginap di rumah anak Pak RT Pasrek. Yang kedua, ada saksi yang melihat adanya kecelakaan tunggal. Apakah saksi pernah langsung bertemu dengan orang-orang tersebut untuk mewawancarai? Baik, yang disebut dengan orang melakukan pengejaran, pelemparan, hafal motornya, hafal warnanya, hafal jenis motornya, dan hafal nama orangnya. Menurut saya, kita belajar logika, itu bertentangan dengan logika kita, itu penyesatan pikiran. Kemudian setelah itu saya bertemu lagi dengan beberapa orang penjual sayur yang menyatakan bahwa pada malam itu anak-anak ikut mengangkat sayur.
bertemu lagi dengan pemilik warung dan mewawancarai pemilik warung Madura itu, dan bersumpah di depan saya tidak ada peristiwa pelemparan, apalagi mengangkut orang dalam keadaan sekarat dari jembatan layang menuju belakang steam pada malam hari. Dia pasti melihatnya, dan itu jaraknya relatif jauh. Kemudian setelah itu juga saya bertanya, menelusuri, saya bertemu lagi dengan ibunya Eko. Ketika bertemu dengan ibunya Eko, dia bercerita bahwa anaknya pada malam hari itu berkumpul di rumahnya warung Ibu Nining. Saya kemudian bertemu dengan Ibu Nining, dan Ibu Nining menjelaskan pada saya bahwa pada malam itu sekitar jam 7:30 dia tidur, dan pada sekitar jam 9 dia bangun dan mengusir anak-anak karena dia tidur berisik. Anak-anak itu di situ minum ciu, dan pada malam itu anak-anak pindah ke rumahnya Hadi dan kemudian menginap di